Megawati Soekarnoputri adalah nama yang tidak pernah beben hilang dari panggung politik Indonesia. Ia bukan sekadar politisi, melainkan simbol sejarah yang hidup. Putri dari Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, Megawati tumbuh di tengah pusaran kekuasaan, gejolak politik, dan perubahan zaman. Sejak awal kemunculannya, Megawati membawa beban sejarah sekaligus harapan. Bagi sebagian rakyat, ia adalah pewaris ideologis Bung Karno, bagi yang lain, ia adalah elite politik yang lahir dari privilege sejarah. Dua pandangan ini akan terus bertabrakan sepanjang perjalanan karier politiknya. Dokumenter ini akan mengajak penonton menelusuri perjalanan Megawati Soekarnoputri secara kronologis berdasarkan fakta sejarah dan arsip peristiwa. Untuk memahami mengapa sosok ini selalu berada di pusat kontroversi politik Indonesia. Megawati lahir pada 23 Januari tahun 1947 di tengah masa revolusi fisik Indonesia. Sejak kecil, hidupnya tidak pernah lepas dari sorotan publik. Namun setelah kejatuhan Soekarno pada 1966, keluarga besar Bung Karno mengalami masa sulit. Nama besar yang dulu diagungkan berubah menjadi beban politik. Megawati tumbuh sebagai pribadi yang relatif tertutup. Ia tidak langsung terjun ke dunia politik. Namun situasi politik Indonesia di era Orde Baru perlahan membuka jalannya kembali ke panggung kekuasaan. Nama Soekarno yang sempat ditekan justru menjadi simbol perlawanan Dayam bagi sebagian rakyat. Dalam konteks inilah, Megawati mulai dilihat bukan hanya sebagai anak presiden, tetapi sebagai representasi ingatan kolektif bangsa. Megawati secara resmi masuk ke dunia politik pada akhir 1980-an, melalui Partai Demokrasi Indonesia atau PDI pada saat itu. PDI adalah partai kecil yang berada di bawah kendali ketat pemerintah Orde Baru. Namun kehadiran Megawati mengubah segalanya. Popularitasnya melonjak secara alami. Tanpa banyak pidato, tanpa retorika tajam, namanya justru menjadi magnet simpati. Hal ini membuatnya terpilih sebagai Ketua Umum PDI pada ke-1993. Keputusan ini tidak disukai pemerintah. Konflik internal PDI pun pecah, yang berpuncak pada peristiwa 27 Juli tahun 1996, kantor PDI di Jalan Diponegoro diserbu, menimbulkan korban jiwa dan luka-luka. Peristiwa ini menjadi salah satu tragedi politik paling kelam di era Orde Baru dan menempatkan Megawati sebagai simbol perlawanan terhadap rezim. Runtuhnya Orde Baru pada 1998 membuka babak baru bagi Megawati. Ia mendirikan PDI Perjuangan, partai yang mengklaim meneruskan semangat nasionalisme dan kerakyatan Bung Karno. Dalam pemilu 1999, PDI Perjuangan meraih suara terbanyak. Namun sistem politik saat itu belum memungkinkan presiden dipilih langsung oleh rakyat. Pemilihan presiden dilakukan oleh MPR. Keputusan MPR memilih Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan Megawati sebagai wakil. Presiden memicu kemarahan sebagian pendukungnya. Kerusuhan pun terjadi di beberapa daerah. Kontroversi ini memunculkan pertanyaan besar tentang demokrasi Indonesia yang baru lahir. Pada Juli tahun 2001, Megawati Soekarnoputri resmi menjadi Presiden Republik Indonesia kelima setelah Abdurrahman Wahid dilengsarkan. Ia menjadi presiden perempuan pertama dalam sejarah Indonesia. Namun masa kepemimpinannya tidak pernah sepi dari kritik. Gaya kepemimpinannya dianggap pendiam dan kurang komunikatif. Ia jarang memberikan pidato panjang dan lebih memilih bekerja di balik layar. Sebagian pihak menilai sikap ini sebagai kelemahan. Sementara pendukungnya melihatnya sebagai bentuk passion politik. Selama menjabat, Megawati mengambil sejumlah kebijakan yang menuai kontroversi. Salah satunya adalah privatisasi dan penjualan saham BUMN, termasuk Indosat. Kebijakan ini dikritik karena dianggap menjual aset strategis negara.
Pemerintah berdalih langkah tersebut diperlukan untuk menyelamatkan ekonomi pasca krisis. Selain itu, keputusan menetapkan darurat militer di Aceh memunculkan tudingan pelanggaran HAM di sisi lain. Pemerintah menganggap langkah ini sebagai upaya menjaga keutuhan negara. Tragedi bom Bali 2002 menjadi ujian besar bagi pemerintahan Megawati. Serangan teror tersebut menewaskan ratusan orang dan mengguncang dunia. Pemerintah merespons dengan menerbitkan Perpu Ores dan membentuk Densus ke-88, meski langkah ini diapresiasi. Kritik tetap muncul soal lemahnya pencegahan sebelum tragedi terjadi. Pada Pilpres 2004, Megawati kalah dari Susilo Bambang Yudhoyono. Kekalahan ini menandai akhir masa jabatannya sebagai presiden. Namun pengaruhnya tidak berakhir. Sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati tetap menjadi aktor kunci dalam politik nasional. Megawati berperan besar dalam mengusung Joko Widodo. Namun muncul kritik tentang sentralisasi kekuasaan partai dan isu politik dinasti. Pendukung menilai Megawati sebagai penjaga ideologi, sementara pengkritik menyebutnya simbol oligarki politik. Megawati Soekarnoputri adalah figur kompleks. Ia tidak lepas dari kontroversi, tetapi juga memiliki peran penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. Sejarah akan terus menilai, dan generasi berikutnya akan menentukan bagaimana nama Megawati dikenang.